Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari harus disertai dengan rencana dan pemahaman yang benar. Jangan sampai aktivitas yang kita lakukan merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya menimbulkan diri kita berlimang dosa. Akan tetapi kita harus mampu memilah dan memilih aktivitas yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja aktivitas yang diridhoinya akan menjadikan kita memperoleh ganjaran pahala di sisinya. Berikut ini kami sampaikan beberapa aktivitas atau amalan yang dapat dilakukan setiap hari, di mana amalan ini cukup mudah dilakukan namun memiliki pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang pertama yaitu wudu dengan sempurna dan membaca doa setelahnya. Pahala besar bagi orang yang wudu dengan sempurna dan berdoa setelahnya adalah akan dibukakan 8 pintu surga dan boleh masuk dari mana saja. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian selesai wudu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Amalan yang kedua yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Pahala besar yang akan didapatkan oleh orang yang sholat fajar atau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh adalah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Mengenai besarnya pahala sholat fajar ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah, Nabi bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amalan yang ketiga yaitu zikir di masjid setelah sholat subuh hingga terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat. Bagi orang yang mengerjakan amalan ini, maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh. Besarnya pahala zikir selepas subuh sampai terbit ini disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Amalan yang keempat yaitu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus saling menasihati dan mengajak melakukan kebaikan kepada orang lain. Pahala yang didapat orang yang mengajak kebaikan adalah sama dengan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kelima, membaca zikir ketika masuk pasar. Ternyata pahala zikir ketika masuk pasar itu besar sekali, yaitu akan dicatatkan 1 juta kebaikan dan dihapuskan 1 juta kesalahan. Sebagaimana sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash,
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya lah seluruh kerajaan dan miliknya lah seluruh pujian. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan, Allah hapuskan 1.000.000 kesalahan, dan Allah angkat untuknya 1.000.000 derajat. Amalan yang keenam yaitu beristighfar untuk kaum beriman, baik lelaki maupun perempuan. Beristighfar tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bisa diperuntukkan orang lain, terlebih sesama mukminin dan mukminat. Pahalanya besar sekali. Dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta ampun untuk kaum beriman lelaki dan perempuan, maka niscaya Allah menuliskan baginya dengan setiap lelaki dan perempuan beriman 1 kebaikan. Masya Allah, begitu banyak amalan-amalan yang mudah kita kerjakan tapi memiliki pahala yang sangat besar. Oleh karena itu saudaraku, mari kita niatkan dalam diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amalan-amalan solih yang mampu membuat kita menumpuk pahala di sisinya. Karena sesungguhnya apa saja yang kita kerjakan jika mengharap ridha Allah, dan apa yang kita kerjakan yaitu sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah, menjadi hamba yang mudah dikabulkan hajatnya, mudah diampuni dosanya, karena kita selalu berusaha untuk mendekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memiliki nilai manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha atas segala hajat dan segala amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.